Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbicara tentang bagaimana peran ibu yang menjadi sosok kekuatan seorang muslim, dan itu disebut oleh Said Qutb, bahkan disebutkan ibu adalah benteng terakhir kaum muslimin. Nah, ibu adalah benteng. Benteng artinya bahwa jika ibu sampai dalam keadaan sudah lelah, dalam kondisi yang ibu dalam keadaan gagal, atau mungkin ibu akhirnya hancur, ya, maka rusaklah pertahanan kaum muslimin. Makanya ibu benteng terakhir, ya. Sehingga ketika berbicara tentang ibu, kita berbicara tentang ketangguhan sebuah benteng, di mana sejarah membuktikan bahwa ibu-ibu hebat sejatinya adalah sudah muncul sejak zaman dahulu. Kita sudah banyak membaca tentang kisah tersebut dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala di jilid 1, ya. Di halaman 452 ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya, yang menceritakan bagaimana kisah yang unik terjadi di zaman Umar bin Khattab, di mana Umar menghadapi kasus ketika ada seorang bapak yang sudah lama tidak pulang selama 2 tahun, ternyata istrinya hamil. Istrinya hamil, dan dia langsung mencurigai istrinya pasti selingkuh dan wajib dirajam karena tidak mungkin bisa hamil. Maka langsunglah si bapak ini berkata kepada Umar membawa istrinya untuk istrinya dirajam. Umar pun melihat tidak ada lagi bukti ibu ini, kecuali memang bahwa ibu ini pastinya berzina karena suaminya tidak pernah pulang dan tidak mungkin kehamilan terjadi selebih dari 9 bulan menurut Umar. Maka saat proses rajam datanglah salah satu sahabat yang cerdik dan cerdas, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau langsung mencegah dan mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya cegahlah hukumanmu, karena bisa jadi bayi ini berada dalam perut ayah yang ibu lebih dari 2 tahun menunggu sang ayah. Atau yang kedua, kalaupun kamu ingin menghukumnya, maka pastikan bahwa bayinya tidak merasa atau tidak dihukum karena dosa sang ibunya. Biarkan dia hidup dan lahir lebih dahulu, barulah hukum ibunya. Maka Umar pun menghentikan hukuman yang diberikan kepada ibu yang dituduh berzina tersebut, sampai akhirnya bayinya lahir. Tak lama setelah itu berkata sang ayah karena melihat kemiripan dari bayi tersebut dalam dirinya, apa katanya? Hada ibni, hada ibni, hada ibni. Maka Umar pun lega melihat hal ini. Disebutkan bahkan Umar pun, ya, mengatakan berterima kasihlah kepada ibunda Mu'adz yang mencetak anak sekualitas Mu'adz. Kemudian Umar membuat sebuah kalimat yang sejatinya sebuah challenge atau tantangan buat para ibu di zamannya dan zaman setelahnya. Apa kata Umar? Ajazatin nisa'u an yalidna misla Mu'adz. Wanita zaman kini katanya menghasilkan anak sekualitas Mu'adz, ya. Laula Mu'adz lahalakal Umar. Jika bukan karena Mu'adz, celakalah Umar. Artinya Umar berterima kasih kepada Mu'adz yang dengan kecerdikannya mencegah Umar melakukan sesuatu yang buruk, yaitu menzolimi orang yang bersalah. Tapi Umar justru menantang para wanita di zamannya dan setelahnya. Apa kata dia? Ajazati nisa'u an yalidna misla Mu'adz. Wanita zaman sekarang tidak bisa menyamai wanita zaman dulu karena rahimnya terlalu lemah, katanya, sampai tidak bisa mencetak anak sekualitas Mu'adz. Itu bahasanya Umar kepada para wanita di zamannya dan setelahnya. Ini adalah bukan bahasa sindiran. Kalau kita ingin melihat dari sisi positif, ini bahasa menunjukkan bagaimana sebuah challenge buat para bunda. Bisakah kita mencetak anak yang dalam masa sulit dia menjadi problem solver seperti Mu'adz. Mu'adz ini masa sulit loh. Orang hampir saja mati karena kesalahan yang bisa jadi dilakukan oleh Umar, tapi dicegah oleh seorang yang cerdik karena dia punya alasan. Ya, alasannya tadi 2, karena dia meyakini bayi ini ternyata lahir. Dan memang setelah bayi ini lahir, itu ditunjukkan dalam kitab tersebut, bayinya sudah tumbuh giginya full, penuh.
pun penuh. Jadi sampai ayahnya bilang, ini hada ibni, ini anak saya. Jadi si bapak meyakini. Jadi ternyata si ibunya bercerita bahwa memang bayi ini ya berada dalam perutnya lebih dari 2 tahun sampai giginya penuh. Jadi artinya tidak seperti bayi pada umumnya. Badannya pun lebih besar daripada bayi-bayi yang lahir pada umumnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran ya, memang gara-gara kisah ini sebagai ulama akhirnya membuat fikih tersendiri bagaimana hukumnya bayi jika dalam perut berusia 2 tahun, 3 tahun atau 6 tahun. Imam Ahmad bahkan mengatakan sampai 5 tahun. Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan tentang challenge, tantangan kepada seorang ibu yang hadir menyimak kajian ini. Bisakah menjawab tantangannya Umar? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, nanti di sesi tanya jawab, Bunda termasuk ayah bisa bertanya via WhatsApp atau langsung berbicara dengan kami dalam telepon interaktif di nomor 0812 9409 1400 ya, 0812 9409 1400. Nah, insya Allah ini akan mampu membantu ayah dan bunda untuk bisa mendapatkan kita solusi, khususnya buat bunda yang menyimak tayangan kita hari ini. Nah, jangan lupa ayah bunda juga subscribe tayangan ini di channel YouTube Langkah Kita, channel resmi yang akan menyajikan kajian-kajian tentang tayangan ceramah saya dan ayah Irwan Rinaldi, serta nanti ada juga Kak Hilman Al-Manadi dan Kak Nur Firdaus. Baik, kita lanjutkan. Pertama adalah seorang ibu memang menjadi sebuah hal yang memiliki peran yang luar biasa, di mana benteng inilah yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Dan kalau kita berkaca pada sejarah, ada beberapa peran ibu yang bisa menjadi indikator bagaimana ibu ini bisa menjalankan peran dengan baik. Yang pertama, ibu bisa menjadi seorang motivator utama bagi anak, di mana ibu bisa mampu memberikan emosi yang membuat anak yang tadinya pesimis menjadi optimis, yang tadinya negative thinking jadi positive thinking, negative feeling jadi positive feeling. Inilah yang dialami oleh seorang anak Zaid bin Sabit, yang kisahnya ceritakan bahwa beliau sempat mengalami kondisi kecewa karena ditolak oleh Rasulullah. Dikisahkan bahwa dia mendapatkan hadis afdalul amal jihad fisabilillah, amalan yang paling utama berjihad di jalan Allah. Ternyata dia mendapatkan dari sini semangat banget, padahal badannya kecil. Tapi naluri seorang anak pejuang, di mana dia tidak bisa melihat bahwa ini hanya untuk orang dewasa, dia melihat ini peluang masuk surga, begitu besar cintanya kepada Allah, pada Rasulnya, pada jihad, maka dia pun bertekad untuk mengikuti tantangan ini, yaitu dia berangkat jihad. Disebutkan bahwa bagaimana pedang yang dia bawa itu saking panjangnya melebihi badannya, itu pedangnya melebihi badannya, sehingga dia bawa pedangnya saja kerepotan. Sehingga alhasil Rasulullah SAW melihat kondisinya Zaid yang secara usia belum layak, dimintalah dia untuk pulang. Irji ila ummik, pulanglah kamu ke ibumu, jangan kamu ya mengikuti yang namanya perang ini. Maka apa yang terjadi? Zaid merasa tidak nyaman, dia merasa kecewa walaupun ini perintah Rasul, tapi dia pulang dalam keadaan kecewa. Dia sampai mengadu pada ibunya, dia mengeluh kesahkan, wah ibu, aku ditolak jihad. Nah, ini kebayangkan ada seorang anak ditolak jihad dan dia merasa ini sebuah hal yang malang baginya. Kebayang ini berarti memang level pendidikan generasi sahabat menunjukkan bagaimana mereka sudah memiliki gambaran yang besar akan surga, sehingga begitu ditolak jihad menangis. Nah, sang ibu adalah seorang motivator menjalankan peran ini. Dia tidak ingin anaknya merasakan lemah dan gelisah. Dia ingin anaknya mendapatkan sebuah suntikan bahwa amal itu bisa bervariasi. Maka dia katakan pada anaknya, nak, jika kau tidak mampu berjihad dengan pedang, kau bisa berjihad dengan pena. Perhatikanlah hal ini, nak. Engkau bisa hafalkan Quran dan kau bisa pelajari baca dan tulis. Apa yang terjadi? Zaid demikian semangat, dia minta tolong ibunya, dia menguasai langsung setelah itu Quran, dia menguasai langsung hadis, dalam ini dia belajar baca dan tulis, dia langsung menguasai Quran yang konon Quran saat itu turun sekitar 17 juz, riwayat lain mengatakan 17 surat. Beliau langsung menguasainya tuntas, misalnya dalam waktu 2 hari saja. 2 hari dia menguasai Quran yang waktu itu turun
full, sekitar 17 juz, ada riwayat lain sekitar 17 surat yang panjang. Menghadaplah beliau kepada Umar bin pada baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi begitu terkesima, dan setelah itu dia pun akhirnya mengatakan kepada anak ini untuk diberikan challenge, pelajarilah bahasa Ibrani, bahasa Suryaniyah. Ya, karena banyak surat menyurat hari itu disampaikan dengan bahasa Suryaniyah, dan Rasulullah akhirnya menantang. Apa yang lakukan? Beri aku kesempatan usbu'ain, 2 pekan. Maka dia pun pulang, dia belajar otodidak sama ibunya, semangat luar biasa karena dia kebayang inilah pahala jihadnya, dia berada dalam jihad ilmu. Maka dia pun belajar dan dia menguasai bahasa asing hanya dalam waktu 2 pekan saja. Dan itu salah satu peran yang kalau kita bisa lihat tidaklah mungkin kecuali ada seorang ibu yang luar biasa. Nama ibunya adalah Nawar binti Malik. Nawar binti Malik membuktikan bahwa dia bukan seorang wanita yang berada di depan layar yang dengan segudang prestasinya, tapi dia di belakang layar. Ada seorang ibu hebat di depan anak yang hebat. Makanya wanita dalam hal ini bisa menjadi sosok sutradara atau kreator atau seorang motivator bagi anak-anak yang kelak menjadi hebat. Ini peran pertama seorang ibu. Jadi ibu tangguh bisa menjalankan peran ini selayaknya Nawar binti Malik. Atau ada juga seorang ibu yang memiliki keterbatasan karena harus menjadi single parent, yang dialami oleh seorang ibu yang disebut Ummu Rabi'ah. Ummu Rabi'ah adalah istri dari seorang mujahid atau tabi'in yang disebut Abdurrahman bin Faruh. Riwayat lain mengatakan namanya Faruh. Faruh ini adalah seorang mujahid yang memiliki tekad jihad yang luar biasa, sehingga dia harus berangkat meninggalkan istrinya setelah menikah. Ya, saat itu usia sekitar 30 tahun. Berapa lama dia tinggal istrinya? 27 tahun. Ya, riwayat lain mengatakan 30 tahun. Ya, kisah ini ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, itu juga oleh Imam Adz-Dzahabi. 27 tahun, kurang lebih hampir 30 tahun dia tinggalkan istrinya. Tapi yang menarik memang sebelum dia meninggalkan, dia bilang sama sang istri, ya, bahwa aku bekali engkau harta yang aku harap engkau simpan. Ya, aku akan berangkat jihad dan berharap pahala syahid. Syahidnya aku harapkan bisa mendapatkan pahala yang besar yang akan kubagikan ke syafaatnya kepada orang-orang terdekatku. Maka aku harap engkau yang mendapatkannya. Jadi sang istri mendapatkan hiburan, ditinggalkan. Tapi bukan sekedar hiburan tengah akhirat, suaminya pun bertanggung jawab. Ini juga nasihat buat para ayah yang kadang atas nama dakwah, atas nama panggilan jihad, dia abai terhadap urusan keluarga. Faruh tidak. Apa kata Faruh? Kuberi kali engkau sekitar 30.000 dinar. Ya, dikasih ke istrinya 30.000 dinar. 1 dinar itu kalau dalam sekarang itu sekitar 3 juta rupiah. Ya, sekitar 3 juta. Jadi kalau 30.000 dinar kurang lebih 90 miliar rupiah. Wow. Banyak ibu yang langsung bilang, udah Ustadz gak balik juga gak apa-apa deh suami. 90 miliar. Dan dia pergi, ya. Dia tidak tahu kapan kembali, dia berharap syahid. Sampai Allah takdirkan 27 tahun kemudian dia tetap dalam kondisi yang sehat, walaupun badannya sudah tua renta, umurnya hampir 60 tahun, jenggotnya sudah memutih. Dia merasa sudah tidak bisa lagi mendatangi medan jihad, malah menyusahkan kalangan kaum muslimin, maka dia pulang. Ketika dia pulang, ternyata dia menyusuri jalan rumahnya dan dapati rumahnya hanya gubuk reot yang tidak pernah berubah dari awal ditinggalkan. Sampai akhirnya dia mendatangi, dan akhirnya ketika dia mendatangi, singkatnya dia melihat ada sebuah bayang-bayang seorang laki-laki di rumah tersebut. Dan ada sebuah lampu, ya, sebuah pelita cahaya yang membuat dia cemburu. Maka dia buru-buru mendobrak pintu rumah tersebut dan mengusir laki-laki yang dianggap telah merusak hubungannya dengan istrinya. Maka dipukullah dan terjadi pertarungan. Keluarlah seorang wanita yang tak lain adalah istrinya, mencegah hal ini terjadi. Kemudian dia mencegah dan mengatakan, siapa engkau? Dia sudah lupa dengan suaminya karena sudah lama tidak menyapanya. Maka suaminya pun menghadapkan wajah dan mengatakan, aku Faruh, pemilik rumah ini. Aku Faruh, pemilik rumah ini. Kagetlah istrinya, wahai suamiku. Maka suaminya pun marah, mengatakan, ku tinggalkan engkau, justru engkau menikah dengan laki yang
lain, padahal aku tidak pernah menceraikanmu. Sungguh engkau tega sekali. Sang istri mengatakan, bukan, ini bukan suami baruku. Engkau lihat, perhatikan, inilah anakmu, lihat wajahnya, ini anakmu. Kaget, ternyata dia baru saja bertemu dengan ayahnya, dengan anaknya yang selama 27 tahun tidak pernah dia temui, karena begitu dia pergi istrinya ternyata hamil. Berpelukanlah dua orang laki-laki ini yang ternyata ayah dan anak. Sang anaknya pun hanya terpaku diam karena mengetahui inilah ayah yang selama 27 tahun dia rindukan, dia harapkan kehadirannya. Selalu selama ini hanya imajinasi dia hanya diceritakan oleh sang ibunda, ayahmu seorang mujahid mencari pahala syahid, ayahmu berharap kita masuk surga bersama. Kerinduan itu ditumpahkan malam itu juga. Sampai akhirnya malam itu pun larut. Pada saat sang suami tidur, Faruh bertanya pada istrinya, mana uang 30.000 dinar atau 90 miliar rupiah yang pernah aku berikan 27 tahun yang lalu? Istrinya langsung terkaget. Dia diam, bingung harus bicara apa. Kenapa Faruh bertanya demikian? Karena dia tidak melihat bekas dari uang yang dia tinggalkan. Jika ada seorang wanita tinggalkan uang seperti itu, biasanya bekasnya kelihatan dari perhiasannya, rumah yang lebih besar lagi, atau mungkin bisa dilihat dari harta yang persimpanannya, atau banyak lah. Ini tampilan istrinya pun kucel, boleh dibilang makin tua, tidak ada perawatan, rumahnya juga tidak ada perlebaran, bahkan hartanya juga nggak ada. Maka wajar dia bertanya. Sang istri nggak bisa menjawab kecuali dia bilang, besok pagi ikut ceritakan karena sudah malam. Besoknya ketika akhirnya Faruh bangun sholat subuh, azan berkumandang dari Masjid Nabawi, beliau dan sang anak yang baru kali ini bertemu berangkat ke masjid bersama-sama sebagai seorang laki-laki. Saat di masjid, beliau terpisah dari anaknya dan masing-masing sudah punya halakoh di Masjid Nabawi seperti sekarang. Ada halakoh taklim, di mana ada satu halakoh yang menyita perhatiannya. Dia sudah terpisah dari anaknya, ada halakoh menyita perhatiannya, itu halakoh yang dihadiri oleh para ustadz kabir. Ada Imam Malik di sana, ada Imam Sufyan Tsauri pakai sebuah topi turban yang mencirikan inilah para guru, para syekh. Dan syekh ini sedang belajar dengan maha guru atau maha syekh. Maka dia pun karena bukan seorang syekh atau guru, dia menyimak dari belakang, hanya menyimak sayup-sayup, tidak melihat ke wajah sang pemateri muwajjihnya. Dia terkagum-kagum, dia begitu terpukau. Siapa ini, ilmunya luar biasa, argumentasinya hebat, dia orang-orangnya cerdas, ilmunya luar biasa. Apa yang terjadi? Dia pun bertanya sama kawan sebelahnya yang ikut menyimak. Maka ketika ditanya, man huwa, siapa dia ini? Maka kawannya mengatakan, huwa ibnu Faruh Rabi'ah ar-Ra'yi, ya, dia ini anaknya Faruh, namanya Rabi'ah ar-Ra'yi. Maka kagetlah Faruh, bagaimana bisa ini anaknya? Langsung dia bilang, saya Faruh. Orang tersebelah ini nggak percaya, bohong kamu, Faruh udah nggak lama, udah 27 tahun nggak pulang-pulang. Maka akhirnya Faruh pun menetes air mata, nggak nyangka itu anaknya. Dan anaknya digelari Rabi'ah ar-Ra'yi. Rabi'ah artinya musim semi, ar-Ra'yi adalah argumentasi atau sebuah ar-Ra'yi itu argumentasi atau sebuah hujah atau sebuah dalil. Saking hebatnya argumentasi anak ini, saking pikirannya cerdasnya, atau ar-Ra'yi itu adalah pikiran, maka seperti musim semi digelari dia Rabi'ah ar-Ra'yi. Maka dia pulang dan langsung memeluk istrinya pada majelis sudah selesai, dan istrinya menjawab bahwa ketika suami mengatakan, aku nggak perlu kau ceritakan di mana uang 30.000 dinar itu, karena aku sudah melihat bekasnya di dalam diri anak kita. Anakku ternyata seorang ulama besar di kota ini. Maka istrinya bercerita, betul Kakanda, betul suamiku, bahwa aku memfasilitasi dari setiap apa yang kau berikan itu untuk belajar anak kita. Aku cari guru-guru yang paling hebat. Aku bayar guru tersebut sampai uangku habis. Semuanya hanya untuk anakku menjadi sosok ulama yang bisa kubanggakan nanti di akhirat. Rabi'ah ar-Ra'yi berasal dari ibu yang memiliki kecerdasan, pemanfaatan potensi. Dia tidak cerdas dari sisi kemampuan
seorang ibu yang tidak punya kemampuan mengajarkan Quran, mengajarkan fikih, tapi ibu ini disebut smart mom. Inilah kata kunci seorang ibu, not super mom, but smart mom. Bagaimana smartnya seorang Rabi'ah sampai uang yang diberikan oleh suaminya dimanfaatkan sebesar-besar untuk pertumbuhan kecerdasan anaknya. Smart. Dia kepikiran, waduh, gimana ya, wah uang ini bisa nih ngebooking satu guru untuk hafal Quran, ngebooking satu guru hadis, ngebooking satu guru fikih, guru bahasa Arab. Masya Allah, uangnya habis. Inilah modal seorang ibu. Ibu tangguh. Dia menjadikan aset suami sebagai sebesar-besarnya cara untuk mendidik anak. Ibu mungkin bukan seorang ahli Quran, ibu yang menonton tayangan ini mungkin bukan seorang ahli hadis, tapi seorang yang memahami suaminya memiliki harta berlebih, bagaimana bisa kalau tidak kumanfaatkan? Jangan uangnya banyak malah ibu dipakai buat beli cilok segerobak gitu ya, buat beli seblak, buat dipakai buat makan-makan. Giliran anak beli bukunya aja harus fotokopian atau mengharap ada lungsuran dari kakak kelas. Bukan ibu yang tangguh, yang tidak bisa memanfaatkan potensi. Perhatikan, suami punya kendaraan mobil, jadikan mobil itu mungkin untuk kemanfaatan antar jemput anak, untuk ke tempat les. Suami memberikan fasilitas uang yang banyak, manfaatkan. Maka yang kedua, potensi seorang ibu yang tangguh adalah dia sebagai manajemen aset, atau saya nggak tahu istilahnya apa ya, tapi inilah ibu selain motivator, dia adalah smart atau manager. Dia memikirkan pertumbuhan anak dengan kecerdasannya, tidak mesti dia yang bertindak ya. Kalau yang pertama adalah seorang ibu yang mampu mengatakan kepada anaknya potensinya sebagai motivator, dan itu juga kita bisa lihat dari kisah seorang anak yang populer ya, walaupun kita ambil dari kisah orang barat, yaitu Billy Joel. Saya ingat kawan saya, guru saya juga, Kak Hilman Al-Madani, menceritakan ini berulang-ulang. Beliau mengatakan bagaimana Billy Joel ini sempat ketika merasa malu dengan tubuhnya hitam ya, dia Black American, dia mengunci dirinya di kolong kamarnya, dan ibunya melihatnya, dan ketika dia mengatakan aku nih hitam, aku malu, maka dia bilang kepada anaknya, ya kamu hitam dan gak ada masalah. Kalimatnya yang disampaikan anaknya apalah, I love you just the way you are ya, I love you just the way you are. Itu membuat sang anak memiliki motivasi. Nah itu ibu motivator. Jadi ibu mampu membuat ini. Yang kedua, ibu memiliki yang namanya potensi yang disebut sebagai ibu sosok yang menjadi sosok pengelola aset. Ini juga pentingnya seorang ibu memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungannya untuk belajar bersama anak. Aset suami jangan dipakai untuk kepuasan diri. Oke lah, ibu mungkin maka saya selalu mengatakan kadang ini, maaf kalau meme ini dianggap hal menyinggung buat ibu ya. Saya bilang bisa jadi ibu yang tangguh itu adalah ibu yang tidak terawat badannya. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan anaknya sampai lupa merawat dirinya. Tapi jangan jadi alasan untuk ibu langsung berpikir, wah kok gitu saya nggak bisa merawat lah. Enggak, ini untuk motivasi. Saya selalu mengatakan ini kepada istri ketika mungkin dia merasa capek, Umi badan kusum, badan lebar. Tidak, justru badan kamu, wajah kamu adalah bukti engkau sibuk mengurus kami, suamimu, dan mengurus anak sampai kau lupa mengurus diri sendiri. Ini jadikan dalil. Silakan ibu pakai kalimat ini untuk masukan kepada suami. Taib. Yang ketiga, seorang ibu bisa menjadi sosok yang menjadikan kalimat-kalimatnya sebagai sebuah kalimat yang berujung kepada kebaikan anak. Ibu, lisanmu adalah keramat. Lisanmu adalah karomah dari Allah. Bagaimana seorang ibu menjaga betul lisannya agar anak-anaknya mendapatkan selalu kalimat yang positif. Ibu lah kata kuncinya. Dan ibu yang seperti inilah yang terjadi dalam banyak hal. Ibu yang selalu berdoa untuk anaknya dengan kebaikan dan menghindari kalimat laknat. Bahkan ibu mungkin para penonton YouTube sering menyadari
Ada kisah yang sering kita sama-sama sering dengar, yaitu seorang anak yang di zaman sekarang bernama Abdurrahman, yang ketika ibunya sedang masak di dapur hendak menyediakan makanan untuk tamu, ternyata sang anak ini malah menghabisi semua makanan dapur saat ibunya melayani tamunya. Begitu dia mendatangi dapur habis makan ini, ibu ini marah. Tapi lihat, perhatikan marahnya. Dia kali dipanggil anaknya, "Ta'ala anta ya Abdurrahman, sini kamu Abdurrahman." Marah dia. Kemudian dia katakan pada anaknya, "Ukhruj anta ilal haram, la'allaka imamah masjidil haram." Ya, keluar kamu ke Masjidil Haram, ibu laknat kamu, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Ibu marah sama kamu, ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Kebayang dalam marahnya seorang ibu mampu mengeluarkan kalimat yang luar biasa, sampai akhirnya Syekh Abdurrahman ini benar-benar jadi seorang ulama yang kita kenal, namanya As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, karena lisan ibunya yang marahnya saja bisa berujung pada doa. Padahal inilah kekuatan seorang ibu. Maka ibu jangan sepelekan untuk kalau marah itu minimal keluar kalimat itu ya. Jadi dari sekarang nih, kalau kesel mana, "Kamu tuh berantakin rumahmu, biarin kamu nanti di presiden, biarin kamu jadi dokter yang kan bisa menemukan antivirus corona," gitu. Atau kalimat yang baik, Bu. Latihan dari sekarang. Kenapa? Karena lisan yang mungkin selalu ibu pancarkan dengan amarah, lisan yang ibu keluarkan dengan caci maki, lisan yang ibu keluarkan dengan kalimat-kalimat negatif, maka ini berujung kepada masa depan anak. Dan ini banyak fakta di lapangan. Saya sering menemukan kejadian yang real. Kalau kisah-kisahnya mungkin pernah disampaikan lah oleh para asatid. Ada ya seorang ibu yang sampai anaknya meninggal karena ketimpa bangunan, karena waktu kecilnya sang ibu pernah mendoakan yang buruk. Atau bisa jadi ada seorang ibu yang anaknya sampai misalnya bisnisnya bangkrut karena mungkin ibu yang mendoakan. Bahkan gak usah jauh-jauh, kalau di Indonesia itu ada malin kundang lah ya, walaupun ini orang berdebat ini apakah mitos, legenda atau nyata, tapi hati-hati. Saya selalu katakan, tidak peduli ibu mau S1, S2, S3 atau S10 kayak Galaxy Samsung, ibu punya potensi mencetak anak hebat selama lisan bisa dijaga. Inilah ibu yang tangguh. 3, motivator, manajer aset. Yang ketiga adalah yaitu pendoa atau pemakai kalimat yang positif. Saya nggak tahu untuk yang ketiga ini apa yang paling tepat, tapi kalimat ibu sangat penting. Dan saya pernah mendapati, bahkan ya ini kisah ini saya share, saya sudah izin sama pemilik kisah ini sebagai pelajaran, tapi ini juga nasihat bagi siapapun yang nonton, mungkin para jomblo. Ada seorang yang datang ke saya, dia sudah berumur 35 tahun, perempuan, secara fisik dia tidak jelek-jelek amat. Saya nggak mau bilang dia cantik ya, karena istri saya lebih cantik tentu saja. Yang pertama, dia secara fisik menurut saya tidak jelek-jelek amat, cukup menarik untuk sebagian ikhwan. Dia smart dan dia memiliki sikap yang menurut saya lembut dan dibutuhkan oleh banyak laki-laki sebagai seorang suami. Tapi sampai umur 35 tahun tidak ada juga yang menjadi suaminya atau berminat menjadi suaminya. Setiap proses ta'aruf gagal. Datanglah dia kepada saya dan dia minta doa saja. "Ustadz, saya cuma minta doa. Saya dalam kondisi tertekan karena didesak untuk menikah. Sampai saya bilang, sudah usaha ta'aruf, sudah berkali-kali Ustadz, tapi selalu gagal. Saya juga nggak tahu kenapa. Kemudian saya kasih resep. Salah satunya saya bilang, "Ibu tinggal di mana?" Ibunya tinggal di mana? Dia bilang tinggal di kampung. "Bagaimana hubungan dengan ibu?" Dia bilang baik. "Tahu dari mana?" "Ya saya sering nelpon Ustaz." "Boleh nggak pulang terus lihat matanya, pandang wajahnya, apakah ada ganjelan di hati?" Dia bilang kayaknya sih enggak, coba aja dulu. Saran saya dia ikuti, dia pulang. Dia pulang mengambil cuti sekitar sepekan atau 2 pekan, saya lupa. Singkatnya, malam pertama setelah sampai rumah, dia ngobrol dengan ibunya masih hidup dan ayahnya sudah meninggal. Dia bercerita dari hati ke hati, ternyata memang ibunya nggak ada ganjelan di hati. Saya udah bilang, coba tanya, jangan-jangan ada ganjelan di hati ibu yang menghalangi jodoh kamu. Tapi ibunya bilang, enggak kok, mana ada ibu marah sama kamu, ibu mah baik, ibu mah nggak pernah punya kesel sama kamu. Tapi anak ini cerita sama saya pikir ya sudah, baguslah kalau memang tidak ada kesalahan dari diri kamu gitu. Sampai singkatnya adalah
ketika malam Jumat, ya, saya ingat dia malam Jumat dia mengalami haid pertama, dia keluar pula malam-malam dia keluar dari kamar tidurnya untuk ke kamar mandi. Singkatnya, ketika dia melewati kamar ibunya, pintu kamar ibunya sedikit terbuka, dia mendengar suara ibunya, ya, berteriak sambil berdoa, ya Allah anakku, ya Allah, ya Allah anakku, ya Allah maafin aku, ya Allah anakku, gitu, dalam bahasa Jawa waktu itu. Dan sang ibu akhirnya sang anak dalam hal ini langsung dia mengetuk kamar ibunya dan dia memeluk ibunya sambil mengatakan, ibu kenapa? Ibu kenapa? Sampai ibunya pun bercerita bahwa ibu minta maaf, ibu baru ingat ada kejadian yang bertahun-tahun yang baru Allah ingatkan setelah ibu sholat. Tahu kejadiannya? Ternyata ibunya bercerita bahwa dulu waktu kamu SMP, kamu menjabat sebagai pengurus OSIS atau ketua OSIS. Saat hari Jumat, ibunya ada arisan RT atau tingkat warga. Ibunya berpesan pagi-pagi nanti pulang lebih cepat dan kemana-mana bantu ibu habis sholat Jumat. Ada ibu-ibu ngumpul di rumah arisan dan kamu harus bantu karena ibu nggak ada yang bisa menolong dan kamu anak perempuan. Singkatnya, sang anak menjanjikan, tapi ala kulli hal anaknya ini lupa, ya. Dia akhirnya ada acara di sekolahan, acara OSIS, diminta rapat sampai sore dan ibunya padahal melayani tamu dengan begitu lelahnya gitu, begitu sibuknya, sampai akhirnya sang anak ini pun pulang ba'da asar, sementara tamu sudah pulang semua dan ibu repot di dapur mencuci piring. Dia tidak tahu kalau ibunya di dapur lagi repot mencuci piring. Sang anak melihat rumah sudah rapi di depan, gak ada tamu, maka dia pun pulang langsung ke kamar, langsung tidur. Sang ibu dalam keadaan kesel habis nyuci piring, begitu melihat anak ini tidur, apa kata ibu ini? Nah, ini kalimat yang terlontar tanpa sengaja lisan ibu. Dia bilang apa? Ya Allah nak, kalau begini tidak ada yang mau jadi suami kamu, males kamu, nggak ada yang menjadi suami kamu. Jadi walaupun omelan itu tidak keluar di dengan anak, hanya ngedumel. Dumel itu kalau bahasa Arab itu suhtun. Makanya hadisnya mengatakan ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Suhtun. Jadi Allah pun marah walaupun ibunya cuma ngedumel. Ternyata gara-gara omongan-omongan kalau begini nggak ada yang mau jadi suami kamu. Anaknya nggak dengar karena ibunya nggak bentak-bentak, cuma gitu. Apa yang terjadi? Itu pun ternyata yang membuat ibu ini sadar. Anaknya belum juga menikah, di umur 35 tahun, dipeluklah sang anak ini, ibunya saling berpelukan, sang anak pun minta maaf, saling memaafkan. Anaknya bilang aku yang salah waktu itu, sampai nggak bisa membenarkan hati ibu. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berpelukan, ibunya minta ampun, sang anak minta ampun, apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 2 pekan, akhwatnya cerita, tiba-tiba lelaki teman SD-nya yang juara kelas yang ternyata belum nikah, ya, itu melamarnya. Sama-sama satu kampung, dia juga punya perasaan dari SD, dan laki ditolak. Ternyata tak kenapa ketika dia berani, wanita ini pun menerimanya. Masya Allah. 3 yang menjadi kekuatan seorang ibu. 3 kekuatan ini dimiliki oleh seorang ibu, di mana seorang ibu bisa menjadi ibu yang tangguh dengan memiliki minimal 3 ini. Tapi 3 hal ini hanya bisa dimiliki kalau ibu memiliki sifat dasar. Sifat dasar inilah yang menjadi dasar kenapa seorang ibu bisa menjalankan peran dari 3 yang tadi disebutkan. Peran sebagai motivator, peran sebagai manajer atau smart mom. Yang ketiga adalah peran sebagai seorang penjaga kalimat baik, ya, di lisannya. Sifat ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, di mana ini juga patokan bagaimana wanita di dalam Islam menjadi wanita yang utama. Wanita dalam Islam menjadi utama kalau memiliki sifat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini juga nasihat buat para kaum laki-laki, jika ingin mencari jodoh, carilah kriteria dasar yang disebutkan ada dalam hadis ini. Bahkan bagi seorang
mertua, calon mertua ingin mencari calon menantu. Nah, hadis ini juga perhatikan. Rasulullah bersabda, hadisnya saya potong singkat saja, tazawaju dal wadu dal walud, ya. Ya, tazawaju dal wadu dal walud, ya. Nikahilah olehmu wanita yang punya sifat wadud, yang kedua walud. Walud tazawaju dal wadu dal walud. Nikahilah olehmu wanita yang punya sifat wadud dan walud. Wadud, nanti kan kita bahas, adalah sifat dasar yang akan menyelimuti sifat walud. Walud maknanya adalah subur, ya, bukan subur badannya. Jadi ini nggak ada urusan sama timbangan, jadi mohon jangan tersindir. Walud subur sini maksudnya gampang hamil, memiliki kemampuan berkembang biak atau memiliki keturunan walud. Seorang wanita memiliki kemampuan melahirkan, maka dia itu adalah sebuah aset yang penting. Siapapun yang memiliki sifat, pertama walud itu wanita bisa melahirkan. Wanita bisa melahirkan, dia memiliki nilai plus di hadapan kaum laki-laki. Tapi ingat, nah ini saya penting garis bawahi, jangan menjadikan hanya karena seorang wanita tidak bisa melahirkan atau dia punya anak, lantas melecehkannya dengan mengatakan, tuh berarti kamu bukan wanita yang utama, bukti kamu nggak bisa punya anak. Maaf, bukan itu maksud hadis ini. Hadis ini hanya ingin memberi apresiasi wanita yang berminat untuk hamil, ya, berminat untuk hamil itu artinya dia senang banget punya anak, berarti dia adalah sosok yang utama, karena dia berarti memiliki setengah dari potensi untuk memuliakan yang namanya suaminya, karena memang tujuan pernikahan kan ingin berkembang biak, ya. Tapi kalau ada wanita yang tidak punya anak atau wanita yang tidak memiliki keturunan, tolong jangan dilecehkan, karena dalam hadis lain pun ada wanita yang tidak punya anak tapi Allah muliakan. Siapa itu? Yaitu Asiyah binti Muzaim atau Asiyah imrati Fir'aun. Rasulullah bersabda, khairu nisa'il jannati arba', wanita terbaik pun di surga ada 4. Salah satunya adalah Asiyah binti Muzaim. Kenapa dia dipilih? Karena meskipun tidak punya anak, tapi punya jiwa untuk merawat anak, yaitu namanya al-wadud, yang nanti kan kita bahas, yaitu memiliki sifat membuat seorang anak yang bernama Nabi Musa berada dalam asuhannya, itu sosok yang hebat dan luar biasa. Nah, inilah sebut al-walud. Tapi wanita disebut hebat itu jika sebut al-wadud. Tidak cukup dengan al-walud. Alhamdulillah Ustadz, saya anaknya banyak, ya 10 gitu ya. Kan ada wanita gitu ya, yang ngakunya nggak cinta sama suami tapi anaknya 10 gitu ya. Tapi bukan itu. Walud harus disikapi dengan wadud. Apa tuh wadud? Taib. Yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu punya al-wadud. Al-wadud itulah esensi dasar sifat dan memiliki wanita yang menjadikan semua peran wanita itu bisa jalankan. Jika wanita punya sifat ini, tidak peduli dia di rumah atau ibu bekerja, dia akan menjadi ibu yang tangguh. Karena al-wadud sendiri itu maknanya dari kata al-wudda. Al-wudda itu akar kata dari al-wadud, di mana al-wudda itu Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman dalam amal soleh kami karuniakan kepada sifat rahman dan wudda. Wudda itu akar kata dari wadud, di mana dia memiliki makna yang sama dengan mawaddah. Dalam surat Ar-Rum 21 kita sering diingat firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi mawaddah itu ada dalam surat Ar-Rum 21 sama dengan wadud. Wadud, mawaddah akar katanya al-wud. Apa bedanya? Nah, ini bedanya harus kita bedakan. Maknanya sama, tapi bedanya objeknya. Mawaddah itu dihubungkan kepada pasangan. Makanya di awal Allah sebutkan di surah Ar-Rum 1, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan berarti kepada pasangan. Ya. Tapi kalau wadud dihubungkan dengan peran walud. Walud itu kepada anak. Wadud itu kepada anak.
Artinya wadud dan mawaddah dari kata-kata waddah adalah cinta yang sangat besar. Saking besarnya, seseorang mendapatkannya menjadikan dia ingin berlindung dan nyaman dengan kita, sehingga dia ingin merasa dipeluk, ingin selalu bersentuhan fisik, ingin selalu berdekatan. Itu makna dari wadud dan mawaddah. Jadi wadud dan mawaddah dari kata waddah, di mana cinta itu akan membuat orang tuh kangen, ingin berdekatan, ingin memeluk. Makanya kalau mawaddah dalam konteks suami istri itu kita maksudkan artinya cinta yang membuat suami istri selalu pengen nempel. Jadi kita bisa tahu nih kita masih mawaddah atau enggak kalau bawaannya tuh pengen gandengan tangan terus, bawaannya pengen bersandar di bawah suami, ya. Kalau di bawah jalan kan dilarang, itu di bawah suami. Terus pengen kalau belanja digandeng sama suami, ya ini antara mawaddah dan biar nggak keliaran kemana-mana, ya. Itu faktornya selain juga romantis juga ekonomis. Jadi ketika suami istri saling bergandengan tangan, kalau kemana-mana selalu berdekatan fisik, tandanya mawaddah itu masih membara, karena cintanya ingin membuat berdekatan secara fisik. Cintanya membuat nggak bisa lepas gitu ya, walaupun udah pengantin veteran. Ada kan yang viral itu beberapa tahun lalu waktu musim haji, kakek dan nenek yang begitu dari Makassar kalau tidak salah, yang ketika dipisahkan oleh pasangan kakeknya nggak terima. Itu mawaddah. Mawaddah itu pengennya aku butuh mau kamu aja, pengen dekatan sama kamu. Bahkan kalau tidur tuh inginnya berpelukan, walaupun tidak berhubungan badan. Ya, kalau tidur pisah-pisahan tuh kan tidur anak kos-kosan. Kalau tidur ya nih, karena ada kru yang ngekos di sini, ya, tidurnya bisa deh. Nah, kalau anak yang sudah menikah dia bersentuhan fisik. Itu kalau mawaddah. Bagaimana dengan wadud? Wadud itu sama. Wadud itu cinta yang membuat anak itu merasa nyaman, ingin berdekatan dengan bunda, ingin nempel, ingin dipeluk, ingin mendapatkan yang sentuhan bunda. Nah, makanya kata kuncinya, ibu yang punya sifat wadud, apakah anak nyaman bersama-sama dengan bunda? Karena kalau anak tiba-tiba setiap bunda duduk, malas padang pergi, berarti sudah hilang sifat wadud. Perhatikan bagi ibu yang punya anak ABG, karena ada ibu yang berkeluh kesah punya anak ABG, anak ABG-nya selalu menjauh, itu wadudnya sudah hilang. Karena kalau ibu punya sifat wadud, anak tuh bawanya bunda, bahkan minta disuapin, padahal udah gede. Kalau di luar kan malu, tapi kalau di rumahnya dia senang gitu. Itu berarti namanya wadud. Itu wadud itu yang membuat seseorang itu merasakan seperti ini, ya. Baik. Oke, maaf ya. Enggak. Ada WA yang harus saya jawab nih, kebetulan dia dari tadi kerangkring aja kayak. Baik. Ya, maka seorang ibu ketika dia dalam kondisi memiliki sifat wadud, maka indikasinya anak itu merasakan rasa nyaman yang luar biasa, dan cinta yang besar itu berujung kepada penghargaan kedekatan fisik. Dan ibu itu sebenarnya memiliki secara naluriah punya fitrah ini. Dari awal kelahiran saja udah bisa punya fitrah ini. Saya selalu katakan gini, salah satu riset misalnya mengatakan batas rasa sakit manusia, dia mengalami rasa sakit, satuannya nama del, itu udah 32 del. Jadi manusia itu akan melewati batas rasa sakit 32, lewat 32 dia pingsan. Nah, tapi ibu hamil bisa melewati batas rasa sakit 52 del. Bukan ibu hamil, ibu melahirkan. Ibu melahirkan juga 52 del. Ibu dari kontraksi awal, dari pembukaan 1 sampai melahirkan, itu 52 del. Berarti melewati batas rasa sakit. Itu membuat rasa sakit, cinta yang besar itu membuat ibu bisa melewati. Karena rasa sakit itu nggak ada masalah selagi cinta itu besar. Cinta itu besar sehingga ibu itu nggak pernah lelah. Itulah the power of emak-emak. Kenapa ada ibu yang dia bisa nggak menggendong itu bisa 2 jam 3 jam, padahal fisiknya lebih lemah secara daripada laki-laki. Karena bukan fisiknya yang menggendong, tapi wadudnya. Kalau ada ibu yang baru gendong capek, itu karena wadudnya hilang. Seorang ibu itu bisa memiliki sifat wadud, dan itu karunia Allah kepada semua wanita. Bahkan bukan hanya manusia, hewan. Coba perhatikan,
seekor soang, ini pengalaman soalnya, itu kalau anaknya dia diganggu, dia bisa kabur, tapi kalau anaknya diganggu, dikejar gitu. Kenapa? Dia akan membela apapun. Bagi dia, apapun dilakukan demi melindungi anaknya. Itulah sifat wadud wanita. Sifat wadud itu yang menjadi dasar. Kalau wanita nggak punya sifat ini, hancur semuanya. Nah, sifat wadud inilah yang dari sejak awal membuat wanita bisa menahan rasa sakit saat lahiran. 52 del. Bahkan di Amerika ada riset seorang laki-laki diberikan tes rasa sakit di bagian perutnya yang mirip dengan rasa sakit wanita saat menjelang kelahiran. Banyak laki-laki dengan otot six pack-nya yang luar biasa. Dalam waktu menjelang sebelum 1 menit nyerah, nggak sanggup. Dia baru sadar disinilah bahwa wanita itu jangan main-main, the power of mama. Nah, ketika ibu hilang wadudnya, maka muncullah masalah. Selain ibu jadi gampang keluh kesah, ngomel mulu sama anak, bahkan ibu akhirnya ya meninggalkan anaknya, atau yang keempat bahkan membuat anak tidak nyaman. Maka wadudlah akar kata seorang ibu bisa menjadi sosok yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kurang lebih itulah materi kita di sesi awal ini. Saya baru sampai kepada pengantar karena ini serial Ibu Tangguh, bahwa wanita yang luar biasa, wanita yang memiliki sifat ibu tangguh, wanita yang memiliki cinta yang besar yang disebut al-wadud, yang dapat dari al-wadud pertama, dia bisa melewati setiap kesulitan tanpa merasa menangis seperti dilakukan oleh Bunda Hajar. Bunda Hajar tuh lari bolak-balik loh, habis ya dia dalam keadaan sendirian. Itulah kekuatan seorang ibu, Bunda Hajar. Yang kedua, dengan al-wadud membuat anak nyaman berlama-lama dengannya. Jadi wadud memiliki efek wanita bisa menanggung beban. Yang kedua, membuat anak nyaman dengannya. Dua sifat ini, dua hal inilah yang akan kita bahas besok di kesempatan yang sama.